Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan membacakan di tengah-tengah kita. Kita ikuti secara bersama-sama, demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Ibu Teresa. Katanya begini yang menginang, ibu telah melayani kaum miskin di daerah Kolkata, India. Ibu melayani orang miskin di sana, tetapi tahukah ibu, masih banyak lagi orang yang miskin yang terabaikan? Apakah ibu tidak merasa gagal? Kata seseorang ini bertanya kepada Ibu Teresa. Jawabnya, aku tidak dipanggil untuk berhasil, tetapi aku dipanggil untuk setia. Setia kepada komitmen, pengutusan, dan setia kepada panggilan. Amang dan Inang, kalau saya bertanya kepada kita, apakah kita hamba Tuhan? Kita adalah hamba Tuhan. Bukan hanya yang partohonan yang dikatakan hamba Tuhan, tetapi dikatakan hamba Tuhan adalah yang telah dibaptis. Seperti khotbah hari Minggu kemarin, yang telah dibaptis melalui nama Allah Bapa, Putranya, dan Roh Kudus. Berarti kita adalah hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan dan saudara-saudari adalah hamba Tuhan. Tentu menjadi hamba Tuhan ini bukan berarti selalu berhasil.
Artinya kita dipanggil, diutus dalam melakukan segala pekerjaan, bukan berarti selalu berhasil. Kadangkala ada hasil yang kelihatannya tidak efektif di mata orang. Kadangkala ada hasilnya tidak kelihatan efektif di sisi atau pandangan orang lain terhadap pekerjaan kita. Tetapi yang perlu kita ingat adalah Tuhan tidak mengukur hambanya dari hal itu. Tetapi Tuhan sendiri yang memanggil kita yang menjadi hambanya. 1 Korintus 3 ayat 6 mengatakan, Paulus mengatakan demikian, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah. Dialah yang memberikan pertumbuhan. Untuk itu kita tidak perlu takut atas panggilan menjadi hambanya. Kalau Amang dan Ninang saudara-saudari dipilih menjadi ketua ini contohnya. Kalau Bapak dan Ibu dipilih menjadi pengurus ini contohnya. Atau Bapak dan Ibu dipilih menjadi majelis ini, atau dipilih menjadi panitia ini yang di depan ada tulisan profesionalisme dalam penata layanan. Contoh yang mengatakan bahwa ketika kita dipilih untuk menjadi panitia ini, menjadi ketua ini, menjadi pengurus ini, atau menjadi majelis ini, yang pertama sekali kita harus mengerti dulu bahwa Tuhan setia menyertai kehidupan kita. Itu yang pertama kali. Yang pertama sekali bahwasannya kita harus mengerti bahwa Tuhan yang setia menyertai kita. Selanjutnya tugas kita hanya percaya, kita harus taat dan setia menjadi alatnya di dalam melayani Tuhan. Seperti tadi Ibu Teresia mengatakan, dia dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi dia dipanggil dan dia dipilih dan dia diutus untuk menjadi setia seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada mulanya kata hamba yang tertulis dalam nats kita ini, pada awalnya, pada dahulunya, hamba itu hanya untuk orang-orang tawanan dan dipakai dalam peperangan atau kerja paksa, dipekerjakan. Kalau saya tidak suka dengan hamba ini, bisa saya jual, dijadikan budak. Kalau saya tidak suka dengan hamba ini, siapa yang membutuhkan, misalnya ada keluarga si A, keluarga si B, atau dikatakan perlu dengan ini, bisa saya jual, diperjualbelikan sesuai dengan porsi atau kegunaannya. Kalau budak ini, kalau hamba ini suka, kalau dia skillnya begini, kalau dia yang tahu begini, kalau dia yang bisa begini, ya dia dijual. Istilahnya kalau kau suka ya sudah, diperjualbelikan. Tetapi kedatangan Yesus Kristus, setelah kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, itu berubah semua. Itu berubah. Bahwasannya Allah memberikan kemampuan, Allah memilih kita, dan Allah senantiasa menyertai kita dalam pemilihan itu. Bukan lagi diperjualbelikan kita. Hamba Tuhan itu bukan lagi diperjualbelikan. Kalau tidak suka ya diberikan sana. Kalau tidak suka ya udah, kau ambil ini nah. Kalau kau tidak suka ya udah, jual aja. Kalau kau tidak suka ya buatlah sesuai dengan apa yang tidak senonoh, gampang. Tetapi setelah kedatangan Yesus Kristus, lebih berharga lagi hamba Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan manusia itu.
Untuk itu Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita hidup di dunia ini mungkin masih menemui banyak manusia yang belum mengenal Kristus. Banyak. Kita banyak yang menemui yang begitu. Atau jangkauan pelayanan yang sangat terbatas kemampuan kita. Banyak. Atau ada suku-suku atau bangsa-bangsa yang masih hidup dalam kegelapan, yang tidak mengenal huruf, yang tidak bisa membaca, atau mereka masih hidup dalam kegelapan melihat keadilan, buta tentang keadilan, buta tentang kebenaran, dan masih diselimuti keegoisan. Masih diselimuti keegoisan. Dan keadaan yang seperti itu, keberadaan yang seperti itu, yang gelap akan kebenaran, yang gelap akan keadilan, itulah yang dialami bangsa Israel di tengah-tengah nats kita ini. Mereka di bawah kendali penguasa Babel. Mereka ditawan, mereka tidak merdeka, beribadah juga terbatas. Tidak merdeka mereka. Mereka terbelenggu. Hidup mereka, ya kita bisa dibilang prihatin. Namun di tengah kegalauan mereka ada Allah yang mengumandangkan pengharapan. Yang mengumandangkan pengharapan. Tidak selamanya kalian begitu bangsa Israel, kan kira-kira begitu kan? Tidak selamanya kalian menderita. Tidak selamanya kalian bergumul. Allah memberikan lampu hijau kepada bangsa Israel. Mereka sudah terbelenggu. Mereka sudah tidak ada lagi pengharapan, sudah putus asa. Tidak ada lagi sehera dangadong behanguluan, tidak ada lagi kehidupan di situ. Suram semua. Tetapi Tuhan mengirimkan cahaya yang terang akan kedatangan seorang Mesias. Pasti kita juga pernah mengalami begitu. Kemampuan yang terbatas, keadaan yang terbatas, karena mungkin kita sakit, jalan pun susah, karena banyaknya pergumulan, karena banyaknya tantangan, karena banyaknya persoalan yang kita hadapi. Sehingga ketika ada yang meminta kepada kita, kau bisalah dulu ya membantu kami seperti ini. Membantu apa? Bantulah dulu kami. Kita mau buat gini. Oh jangan dululah. Kenapa? Aduh banyak kali pergumulanku. Kau bisalah dulu ya, aku minta tenagamu. Ini kita mau buat ini, event besar ini. Oh jangan dululah, aku gak ada skill dengan itu. Kita ini akan membentuk sesuatu yang baik ini. Ada program kita begini. Kau bisa gak membantu kami? Aduh, keluargaku lagi morat-marit ini, kan gitu. Jangan dululah, anakku lagi begini. Jangan dululah, aku banyak kali tantangan pergumulan kehidupanku. Akhirnya apa? Kita menolak. Tetapi ketika kita bertahan dalam pelayanan kita, Allah yang menjadi pusat perhatian kita, disitulah kita menjumpai pelayanan yang sejati itu. Ketika Allah yang menjadi pusat perhatian kita, bukan orang, tapi Allah. Kalau Allah sudah menjadi pusat perhatian kita, maka kita akan menjumpai pelayanan yang sejati itu dan membawa terang dan berbuah yang baik, dan hasilnya akan baik.
Untuk itu Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mau bertanya kepada kita, adakah dampak nyata dalam hidupmu sebagai orang Kristen? Saya yakin pasti ada dampaknya kita sebagai orang Kristen terhadap sekeliling kita. Pasti ada. Itulah yang diharapkan sebagai hamba Tuhan, berdampak kepada orang lain. Jika kita berdampak kepada orang lain, kepada sekeliling kita, maka kita mengatakan sungguh tak terbilang kasih penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Sungguh tak terbilang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh tak terbilang penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita. Itulah dia. Kalau berdampak penyertaan Allah, kalau berdampak kehidupan kita di sekeliling, orang-orang yang ada di sekeliling kita merasa nyaman, orang-orang yang ada di sekeliling kita merasa aman, orang-orang yang ada di sekeliling kita damai sejahtera, tidak bersungut-sungut, dan tetap bersuka cita. Untuk itu Amang dan Ninang, ada 3 karakter yang harus diperankan oleh hamba Tuhan, yang harus diperankan. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah hamba Tuhan, harus 3 karakter ini harus kita perankan dalam kehidupan kita. Yang pertama Yohanes 15 ayat 16. Kita harus mengimani itu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau saya bertanya lagi kepada Amang dan Ninang, atau sebaliknya Amang dan Ninang bertanya kepada saya, kau Pak Pendeta sukanya dilahirkan dari keluarga mana? Pasti saya jawab, saya mau dilahirkan dari keluarga cendekiawan, ya kan? Saya mau dilahirkan dari keluarga yang inilah, yang hartanya 7 keturunan tidak habis-habis, kan gitu kan? Saya mau gitu. Keluar dari mobil dipersiapkan karpet merah, semua orang bertepuk tangan, menyambut, semua orang bersujud, selamat datang. Maunya begitu kan? Keluar dari mobil ditenteng tas kita, kan gitu. Pasti senang kita begitu. Tapi Tuhan telah memilih saya dilahirkan dari keluarga Pasaribu, kira-kira begitu kan? Tidak ada yang mau kalau kita memilih, maunya beginilah, lahir dari keluarga inilah, atau lahir dari keluarga artis lah, kan kira-kira begitu kan? Lahir dari keluarga yang bahagialah, tidak rumit, tidak runyam. Maunya begitu. Tetapi pemilihan itu Amang Inang, itu otoritas Tuhan. Pemilihan itu adalah otoritas Tuhan. Pemanggilan itu adalah inisiatif Tuhan. Bukan kemauan atau prestasi seseorang, bukan. Tetapi kita sudah dipilih, kita harus meyakini bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Seperti tadi, jika kita bisa memilih, ya enak. Saya akan dilahirkan dari keluarga ini, yang super mewah, yang segalanya. Tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan kita harus mengimani itu, karena Tuhan yang memilih kita, maka kita dengan kerendah hatian, saya harus memperhamba dan melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Kita sekarang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu adalah amanat agung. Beritakanlah Injil. Baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bukan kamu berjumpa dengan orang terus kamu baptis, bukan itu. Tetapi melalui diri kita, seperti yang tadi
saya katakan ada cahaya, ada sinar yang keluar dari kehidupan kita, perilaku kita, perbuatan kita, perkataan kita. Itulah tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Apakah kita bisa membayangkan Amanginang ketika hamba Tuhan dia tidak melaksanakan dan tidak melakukan karakter sebagai pengutusan atau pemanggilan atau tanggung jawab seperti hamba Tuhan yang sesungguhnya, maka orang itu yang di sekelilingnya banyak yang sesat. Kita bisa membayangkan Amanginang bagaimana hamba Tuhan tidak menjalani tugas dan panggilannya, maka tidak lagi dia bertanggung jawab di dalam panggilan dan pengutusannya. Maka tugas dan tanggung jawab hamba Tuhan itu tidak lagi dijalankannya. Tugas dan tanggung jawab hamba Tuhan yang sesungguhnya itu tidak lagi dijalankannya. Untuk itu kita diberikan tanggung jawab pada saat ini. Kita diberikan tanggung jawab itu. Kita telah dipanggil dan diutus. Kita tidak lagi bisa menolak. Udahlah, gak lagi lah. Gak bisa lagi berkata demikian. Tetapi kita sudah fokus kepada tujuan kita. Yang ketiga, itulah yang menjadi tema kita pada saat ini, topik menjadi terang bagi sekeliling kita. Kalau dikatakan terang, kita memahami terang ini orang dekat. Kalau dikatakan terang, orang yang dekat terang itu, maka dia kelihatan. Kalau orang yang membawa terang, tentu melambangkan harapan, arahan, bimbingan, keselamatan dan pengertian. Kalau kita ikuti terang itu, maka tidak ada lagi kegelapan. Kalau bercahaya di dalam satu ruangan, maka kita kelihatan. Suramati lapuni garejaon maka gelap semua. Apalagi saya yang hitam ini kan nggak kelihatan lagi. Iya. Tetapi saya yakin kalau kita terang, dan terang itu merupakan sumber keselamatan. Terang itu menjadi sumber keselamatan. Terang itu menyelamatkan diri kita, menyelamatkan dari perasaan tidak aman, menyelamatkan dari perasaan kecemasan, menyelamatkan dari kehilangan arah. Itulah terang. Dan itulah Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Dia membawa terang di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita tahulah apa tujuan kita, kemana arahnya, kemana kita dibimbing. Dan lilu behita, kita tidak ganggu lagi, kita tidak lari-lari kemana-mana lagi, tetapi sudah jelas arah kita. Servant of God itu sudah ada, hamba Tuhan itu sudah ada yang mengarahkan kita. Sudah ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penerang di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu para pengikutnya juga membawa terang, itulah kita. Sehingga terang itu ada dan bercahaya. Orang-orang yang ada di sekeliling kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram, merasa damai sejahtera, merasa di dalam kehidupannya mempunyai arah dan juga mempunyai pengharapan di dalam kehidupannya. Dan itulah orang-orang yang mengimani terang itu sebagai keselamatan di dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami atas berkat-Mu yang kami terima pada saat ini. Engkau memberikan firman-Mu kepada kami menjadi terang untuk mengarahkan, menjadi terang
untuk menyinari kami, agar kami tidak kehilangan arah. Sumber terang itu telah kami pegang dalam kehidupan kami, yang mengarahkan kami agar kami tidak putus asa, tetapi kami berpengharapan. Engkau telah memilih kami menjadi pengikut Kristus, hamba Tuhan. Untuk itu ya Allah Bapa kami, Engkau yang memilih kami dalam kehidupan kami berserah sepenuhnya kepadamu. Berkati, lindungi kami, agar kami mempunyai harapan dan tidak putus asa. Berkati di dalam setiap pekerjaan kami, berkati buat jemaat-Mu yang hadir pada saat ini dalam setiap pekerjaannya, baik itu yang sedang kuliah, bekerja, studi mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bagi orang tua kami yang jauh dari kami dan yang dekat dari kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan, kesehatan di dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang membimbing, mengarahkan kehidupan mereka dan mengucap syukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan di umur yang baru kepada mereka. Kami juga mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit, yang terbaring di rumah sakit dan rawat rumah, yang sudah bertahun-tahun tidak bisa datang ke gereja ini. Tapi kami yakin melalui live streaming mereka mempunyai harapan dan mendengarkan dan ikut bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Berikan kepada mereka pengharapan agar iman mereka semakin lama semakin bertumbuh. Biarpun sakit mereka sudah semakin lama, tahun berganti tahun, terus terbaring di rumah dan rawat rumah. Kami yakin dan percaya atas kuasa-Mu Engkau memberikan pengharapan bagi mereka. Kami yakin dan percaya di dalam persekutuan kami mendoakan buat jemaat-Mu yang sakit. Engkau memberikan kehidupan bagi mereka, sukacita bagi mereka dalam menjalani hari-hari mereka. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.